Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Arif Siti Wisyanto dengan NIM STI 20230344. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil UAS mata kuliah kecerdasan buatan, yaitu membangun sebuah model deep learning berbasis CNN atau Convolutional Neural Network untuk klasifikasi gambar sampah. Untuk model ini saya rancang menggunakan transfer learning dari arsitektur MobileNet V2 dan bertujuan untuk mengklasifikasikan gambar sampah ke dalam 12 kategori berbeda seperti plastik, logam, kaca, dan yang lainnya. Untuk yang pertama, langkah yang saya lakukan adalah menginstal Kaggle menggunakan API Kaggle. Kemudian saya membuat direktori untuk menyimpan Kaggle. Setelah Kaggle sudah terhubung dengan Google Colab saya ini, saya menggunakan dataset yang bernama Garbage Classification dari Mostafa Abla. Untuk ukurannya sendiri 239 MB. Kemudian saya import zip file untuk mengekstrak datasetnya. Kemudian saya taruh di folder content. Kemudian untuk langkah selanjutnya, data preparation. Di sini saya menyiapkan dataset. Dataset yang saya gunakan adalah garbage classification yang terdiri dari 12 folder kategori sampah. Untuk memastikan model dapat berjalan secara optimal, saya menggunakan library split folder untuk membagi dataset menjadi 3 bagian. Kemudian di augmentasi, saya membagi dataset menjadi 3, yaitu untuk training, validation, dan juga testing. Kemudian saya juga mengatur gambarnya mulai dari skala, kemudian merotasi gambar maksimal 25 derajat, kemudian geser gambar secara horizontal maksimal 20%, secara vertikal maksimal 20%, zoom gambar maksimal 20%, dan flip gambar secara horizontal, flip kanan kiri. Untuk gambar yang ditemukan ada 10.854 yang masuk ke 12 kelas untuk training. Untuk validation ada 3.100, dan untuk testing generator ada 1.561. Kemudian untuk langkah selanjutnya ada model CNN Transfer Learning MobileNet. Di model CNN ini tadinya saya menggunakan model CNN manual, namun hasilnya kurang bagus. Akurasinya hanya sampai di 0,6. Akhirnya saya menggunakan model CNN Transfer Learning dari MobileNet V2. Untuk yang pertama, biasa import library. Kemudian ada load base modelnya. Lalu di sini kita juga mengubah output dari 2 dimensi menjadi 1 dimensi. Kita menggunakan 128 neuron, dan kita menggunakan dropout untuk menjaga overfitting. Lalu kita membuat model dan compile. Setelah di-compile, hasilnya seperti ini. Kemudian masuk ke tahap keempat, training dan callback. Di sini untuk training saya menggunakan 10 epoch, dan kita masukkan datanya ke variabel history training. Di sini juga ada early stop dan ada model checkpoint.
agar data yang paling bagus hasilnya langsung tersimpan di base model.h5. Setelah dijalankan kurang lebih 1 jam, ini saya sudah menjalankan sebelumnya karena memang prosesnya cukup lama, kurang lebih 1 jam untuk 10 epoch. Kemudian untuk base modelnya saya mendapatkan di akurasi 0,82, cukup tinggi untuk model deep learning ini. Kemudian untuk selanjutnya ada evaluasi hasil. Di sini saya buat grafik akurasi, ada training akurasi dan validation akurasi. Lalu ada juga grafik loss, ada training loss dan validation loss. Kemudian kita memprediksi data ujinya dan data prediksi kelasnya. Untuk confusion matrix seperti ini. Kemudian kita tampilkan datanya dan simpan sebagai laporan klasifikasi. Kemudian simpan report ke .txt. Setelah dijalankan, kita mendapatkan grafik seperti ini. Untuk model akurasinya per epoch, mulai dari epoch ke-0 sampai ke-2 naik cukup signifikan, kemudian dari epoch ke-4 sampai 8 cukup stabil. Lalu ada juga model loss per epoch juga. Untuk di epoch awal 0 sampai 2 lossnya turun cukup signifikan juga. Kemudian pada epoch 4 sampai 8 sampai selesai stabil. Kemudian untuk confusion matrix di sini datanya seperti ini. Jadi di sini yang saya lihat AI cukup bagus dalam mengklasifikasikan gambar. Namun ada sedikit penurunan di white glass. Di sini white glass diklasifikasikan sebagai plastik, padahal seharusnya masuk ke white glass atau kaca putih. Kemudian ini juga plastik, ada 7 yang diklasifikasikan ke paper, meleset. Untuk angka tertinggi ada di clouds. Untuk data seperti ini. Kemudian kita ke ini data akurasinya. Untuk baterai 0,88, biological 0,97, brown glass 0,93 dan sebagainya. Dan untuk plastik akurasinya cukup kecil 0,63 dan juga white glass juga sedikit menurun 0,78. Untuk rata-ratanya precisionnya adalah 0,87. Kemudian kita coba untuk membuat AI ini memprediksi gambar yang kita download di Google. Untuk yang pertama kita load dulu modelnya, kemudian kita buat kode prediksi untuk gambarnya. Untuk ukurannya 150 x 150 sesuai dengan model CNN yang tadi sudah dibuat. Kemudian di-convert menjadi array. Lalu kita prediksi. Kemudian untuk pengaplikasiannya seperti ini. Untuk image path kita download dulu di Google misal. Kemudian kita masukkan ke folder di sini. Ini saya sudah download gambar pisang. Kemudian kita juga tampilkan grafiknya, maksudnya ya labelnya, label prediksi dan confidence-nya atau keakuratannya, keyakinannya. Untuk setelah dijalankan kodenya akan muncul gambar seperti ini. Untuk prediksinya adalah biological, yang mana itu benar. Terus untuk confidence-nya atau percayanya 0,24, cukup kecil tapi benar, masuk biological. Kemudian gambar selanjutnya yaitu battery, sampah baterai. Setelah dijalankan prediksinya benar, baterai. Confidence-nya juga tinggi 0,78.
0,76. Kemudian gambar yang terakhir ada kaca atau botol kaca. Di sini prediksinya kurang tepat karena AI memprediksi ini plastik padahal ini botol kaca. Confidence-nya juga kecil, 0,34. Ini yang tadi memang harus dikembangkan lagi karena memang untuk prediksi weight glass itu sering miss diklasifikasikan ke plastik, begitu juga sebaliknya. Untuk model ini seperti itu kurang lebih, masih banyak kekurangan dan harus ditingkatkan lagi, tapi cukup bagus dalam akurasinya. Dengan proyek ini saya mempelajari bagaimana membangun pipeline deep learning mulai dari pre-processing, augmentasi, arsitektur model, training, evaluasi, hingga deployment awal. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih untuk Bapak dosen yang sudah mengajari saya dari awal sampai bisa membuat sebuah model deep learning seperti ini. Demikian dari saya, mungkin cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.